Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur pada Tuhan karena saat ini kita diberi waktu kembali untuk kita sama-sama beribadah. Itu sebabnya siapkan hati kita untuk sama-sama kita datang pada Tuhan. Mari saudara, sebelumnya kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat saat ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat anugerah dan kesempatan yang baik malam ini. Tuhan kembali kasih kami waktu untuk kami bersama-sama menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman, dan mempersembahkan ibadah. Biarlah kiranya ibadah ini boleh berkenan, menyenangkan akan hatimu. Urapan-Mu turun atas kami semua, di setiap tempat di mana kami mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa. Biarlah hari ini, saat ini, kami benar-benar menikmati satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, mari kita puji Dia. Kita tahu firman-Nya begitu hidup, begitu berkuasa. Mari kita menyatakan lewat pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau besertaku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan dengan segenap hatimu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari sekali lagi angkat pujian ini, katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang
Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, kuasanya membangkitkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, kuasanya membangkitkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory yang bagi anak domba. Oh, haleluya, haleluya.
lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba, beri pujian bagi anak domba, beri pujian bagi anak domba. Oh haleluya, haleluya, Engkau layak disembah, Engkau layak Tuhan, Engkau layak disembah. Haleluya, 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 Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus, sebab Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak disembah, Engkau layak Yesus. Haleluya, haleluya, kami beri hormat, kami beri hormat bagi-Mu Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, Yesus ditinggikan, Yesus disanjung, sebab Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Oh haleluya, 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 Yesus. Oh haleluya, 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 Yesus. Jesus, Yesus, haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu.
diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Puji Kau Tuhan, puji Kau Tuhan. Oh, haleluya, Yesus. Engkaulah yang menopang kami, Tuhan. Engkaulah gunung batu perlindungan. Tangan-Mu yang mengangkat kami, Tuhan. Engkau yang buat kami kuat, Tuhan. Firman-Mu kekal, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan
selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagi
tanganmu menopangku, Engkau tak pernah tinggalkanku Tuhan. Oh Yesus, haleluya, 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 Yesus, Yesus, haleluya, Yesus, oh Jesus, Yesus, haleluya, 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 Yesus, haleluya, oh haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, Yesus, inarana masih kinalama ya lama 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 lama, urana masih ya lama kanarana, ina ya lama lama takana ya namo, irana lama masih, haleluya, 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 oh Jesus, haleluya, oh indah bersamamu Tuhan, di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan, di dalam hidupku, walau ku tak
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada oleh karena anugerah-Mu. Banyak hal yang kami tidak mengerti dalam hidup ini. Tapi satu hal yang kami tahu dan kami rasakan, tangan-Mu ada menopang kami. Firman-Mu selalu memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau belajar firman-Mu saat ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami, memimpin kami, untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Urapan-Mu terus menguasai kami saat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Tuhan begitu baik buat kita. Amin saudara ya. Dia kasih kita waktu, Dia kasih kita kesempatan untuk sama-sama kita menikmati Dia dalam persekutuan yang indah dalam ibadah malam ini. Nah, saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan satu ayat firman Tuhan yang berbicara tentang keindahan yang begitu luar biasa dari firman. Saudara-saudara, di dalam Alkitab sendiri, uraian tentang firman Allah, tentang Taurat, saudara, itu begitu banyak sekali. Bahkan boleh saya katakan, saudara, ada bagian yang begitu khusus ya, membicarakan, membahas tentang firman itu dari bermacam-macam sisi. Dan itu semua bukan sekedar sebuah teori, tapi sebuah kebenaran yang nyata yang dialami oleh penulis. Nah, jadi saudara, pada saat kesempatan ini saya mau ajak saudara melihat sedikit ya tentang luar biasanya firman itu. Saudara, Mazmur 119 ayat yang ke-105 itu ayat yang sangat kita kenal saudara. Dan tadi di awal saya ajak saudara menyanyikan lagu tentang firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lagu itu saudara diambil dari ayat ini yang bunyinya demikian, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat, ketika kita membaca apa yang dikatakan oleh pemazmur tentang firman Allah, dia begitu sederhana dan dia bilang begini, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, kalimat ini tentu bukan sekedar sebuah teori, tapi saya mau katakan dengan sungguh, inilah pengalaman nyata dari pemazmur. Bagaimana dia mengalami firman itu yang menuntun langkah hidupnya sehingga dia tidak terantuk kepada batu, dia tidak terjerumus saudara kepada lubang, tapi saudara firman itu yang menjadi pelita, menjadi terang, menerangi setiap langkah kehidupannya. Saudara-saudara, bayangkan andai kata kita berada dalam satu keadaan yang gelap, mata kita tidak mampu mungkin untuk menembus kegelapan itu, saudara. Kita akan penuh dengan keraguan melangkah. Kita mungkin akan salah jalan. Kita mungkin akan menabrak batu. Kita mungkin akan masuk ke dalam lubang. Mungkin kita akan melakukan banyak hal-hal yang menyakitkan. Banyak hal-hal saudara yang bisa melukai dan juga mencelakakan kehidupan kita. Bisa kita bayangkan situasi itu saudara? Betapa mengerikannya satu kehidupan yang seperti itu. Tapi bersyukur untuk saudara dan saya, melalui ayat ini berkata, ada firman Allah yang menjadi pelita, yang menjadi terang bagi kita, sehingga langkah-langkah hidup kita punya kepastian. Langkah-langkah hidup kita tidak akan tersandung. Langkah-langkah hidup kita akan membawa kepada arah yang benar, kepada arah yang pasti, karena semua nampak terlihat dengan jelas. Jadi bukan lagi meraba-raba, bukan lagi seperti orang berjalan dalam kegelapan yang semuanya berkata serba kemungkinan. Oh, barangkali begini, barangkali begini, mudah-mudahan seperti ini, mudah-mudahan seperti itu. Tapi tidak demikian dengan orang-orang yang hidup dipimpin oleh firman Allah. Tidak demikian dengan orang-orang yang langkah kehidupannya diterangi oleh firman. Dia tahu kemana dia harus melangkah.
Dia tahu kemana dia harus menghindar dari segala jerat-jerat yang ada di depannya. Nah, itu sebabnya saudara, betapa pentingnya kita belajar firman Allah. Betapa pentingnya kita mengerti akan firman Allah ini. Nah, itu sebabnya sedikit saya ingin sampaikan saudara tentang firman Allah ini. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Gereja Bethel Indonesia memiliki pengakuan iman, ya. Biasanya setiap sinode gereja mereka punya pengakuan iman, ya. Nah, Gereja Bethel Indonesia pengakuan iman di butir yang pertama saudara berbunyi demikian, ya. Alkitab dia bilang perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah yang diilhami oleh Roh Kudus. Jadi saya sebagai pendeta di Gereja Bethel Indonesia, bahkan bukan hanya sebagai pendeta Gereja Bethel, harusnya setiap orang, siapapun juga dia, entahkah dia hamba Tuhan di GBI atau jemaat GBI atau siapapun juga, saudara dan saya harus percaya. Kenapa saya bilang harus? Saudara-saudara, karena memang inilah kebenaran yang benar, inilah kebenaran yang murni, bahwa saudara, firman Allah itu, yaitu perjanjian lama maupun perjanjian baru, kitab suci kita ini, Alkitab kita ini adalah firman Allah yang diilhami oleh Roh Kudus. Jadi saudara, Alkitab ini bukan buku sembarangan. Dan saudara-saudara, Alkitab adalah satu-satunya buku yang diterjemahkan begitu banyak ke dalam bermacam-macam bahasa. Dan Alkitab adalah salah satu-satunya buku saudara yang dicetak begitu banyak dan luar biasa. Nah, jadi saudara, dari sini mari saya ingin mengajak saudara untuk coba kita memiliki satu sikap yang benar terhadap Alkitab ini. Tentu maksud sikap yang benar di sini bukan berarti saudara harus menaruh Alkitab saudara di tempat yang paling tinggi di antara buku-buku yang saudara punya. Bukan itu. Ya, bukan itu maksud saya. Lalu ketika saudara mau menyentuh Alkitab ini, saudara harus melakukan dulu ritual-ritual tertentu, umpama saudara harus mandi dulu begitu. Tidak perlu seperti itu, saudara, ya. Saudara-saudara, itu bukan hal yang prinsip. Tapi juga tentunya bukan berarti lalu kita sembarangan dengan buku ini gitu ya. Artinya bukan berarti saudara sembarangan yang menginjak-injak dan sebagainya. Bukan berarti begitu. Tapi kita berada dalam satu pemahaman yang benar, yang memang seperti yang kitab suci katakan. Nah, jadi saudara-saudara, maksud saya kita memiliki sikap yang benar, khususnya sikap kita ini terhadap firman itu. Artinya begini, saudara, Alkitab yang kita sebut buku ini kan hanya terdiri dari kertas, kita bilang ya, ada tulisan di dalamnya. Bagaimana kalau dibakar? Ya habis, saudara. Bagaimana kalau saya sobek? Ya sobek, saudara, hilang. Tetapi saudara, apa yang ditulis di dalamnya ini, itu yang tidak akan pernah hilang. Itu yang tidak akan pernah habis. Bahkan kalau kita lihat, saudara, bermacam-macam cara manusia coba memusnahkan, menyingkirkan kitab suci ini dari muka bumi. Saudara bisa belajar sejarah, dalam sejarah perjalanan kekristenan berulang kali saudara, Alkitab ini menghadapi situasi seperti itu. Orang yang tidak suka, orang yang menganggap Alkitab ini dipalsukan, macam-macam, mereka berupaya untuk memusnahkannya dengan cara mungkin dibakar, disobek, saudara, sedemikian rupa. Tapi kita tahu, saudara, sampai hari ini kita masih tetap memiliki kitab suci. Sampai dengan hari ini kita masih memiliki kitab itu. Bahkan saudara-saudara kita mungkin di pelosok-pelosok tertentu dengan bahasa mereka sendiri, mereka masih memiliki kitab suci itu. Nah, jadi dari situ saja, saudara, kita bisa melihat ada sesuatu yang luar biasa, bukan? Nah, itu sebabnya saya ingin ajak saudara untuk memiliki sikap hati yang benar terhadap kitab suci, terhadap firman Allah. Saudara-saudara, sikap hati yang seperti apa yang harus kita miliki ketika kita berhadapan dengan Alkitab atau dengan firman Allah? Yang pertama adalah sikap hati yang percaya.
Saudara-saudara, saya mau katakan ini bukan sebuah doktrin penyucian otak yang artinya saya maksa saudara pokoknya ngerti nggak ngerti harus percaya. Bukan itu maksud saya. Saudara, sebab ada saudara pandangan yang berpandangan ya mungkin dalam keyakinan lain barangkali pokoknya mengatakan ya percaya saja sudah, jangan banyak tanya. Pokoknya apa yang ditulis ya percaya saja. Saudara-saudara, saya kira bukan seperti itu ya. Saudara, percaya kita kepada firman Tuhan ini tentu didasari oleh kebenaran yang memang murni terbukti. Kebenaran akan kualitas, kebenaran saudara akan keautentikan, kebenaran akan memang kebenaran yang sesungguhnya itu. Dan itu Alkitab tampilkan. Saya bilang saudara, Alkitab ini banyak menghadapi segala serangan dari bermacam-macam sisi. Tapi kalau sampai hari ini masih menjadi buku satu-satu yang terbanyak dicetak, terbanyak katakan dijual, terbanyak tersebar saudara, maka berarti membuktikan kepada kita itu kebenaran firman Allah. Nah jadi saudara, maksud saya berkata sikap yang benar adalah sikap di mana kita percaya. Saudara, kenapa begitu? Karena kalau saudara mempelajari, memang kita tidak akan mungkin menemukan adanya kesalahan. Ya, pengertian tidak adanya kesalahan ini tentu bukan pengertian kesalahan cetak, kesalahan tulis, kesalahan terjemahan. Kalau itu barangkali ada, saudara. Tapi kalau kita belajar kepada aslinya, kitab aslinya tidak akan ada yang namanya kesalahan. Lalu kalau kita mengacu kepada Alkitab yang kita punya di Indonesia, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, apakah ada kesalahan? Kesalahan pengetikan bisa ada. Kesalahan penterjemahan bisa ada. Pasti kita bisa temukan itu, saudara. Kesalahan-kesalahan seperti karena kita lihat keterbatasan manusia, lalu keterbatasan bahasa. Ditambah lagi kita lihat jarak yang begitu jauh kan, saudara. Pada saat pertama kitab ini dituliskan dengan situasi kondisi kita itu satu situasi yang berbeda dan diperlukan satu kejelian yang luar biasa. Tapi kalau saya katakan bahwa firman Allah itu, Alkitab itu tidak bisa salah, tentu kita tahu saudara, Alkitab yang asli itu pasti tidak akan ada kesalahan sedikit pun juga. Ya, nah jadi saudara-saudara, kita harus mempercayainya, tidak mungkin salah. Apa yang dikatakan Alkitab, apa yang tertulis dalam Alkitab itu tidak mungkin salah, itu pasti benar. Karena itu pasti benar, maka apa yang dikatakan Alkitab itu sendiri berkata pasti ya dan amin. Pasti akan terjadi, tidak mungkin tidak. Saudara-saudara, apa yang Alkitab katakan pasti akan terjadi. Memang saudara menjadi pertanyaan, menjadi pergumulan tersendiri ya. Ada seorang filsuf dari Perancis, saya lupa namanya siapa itu ya saudara. Nah, saudara bisa baca lah, saudara yang suka membaca, saudara bisa baca. Dia mengatakan begini, pendapat dia ya, filsafat dia berkata, saudara, aku mengerti maka aku percaya ya, aku mengerti maka aku percaya. Tapi di samping itu kita tahu apakah ini benar. Sebab ada juga, coba saudara dengar kalimat saya baik-baik. Saya mengerti maka saya percaya, atau saya percaya maka saya mengerti. Saudara, ini memang kedengarannya, kelihatannya, tampaknya seperti permainan kata-kata. Tapi di dalamnya kita lihat sebetulnya ada kebenaran yang mutlak, saudara. Jadi saya percaya maka itu akan membuat saya mengerti, atau saya mengerti maka saya percaya. Saudara, umumnya saya melihat orang-orang berpandangan saya mengerti maka saya percaya. Saudara-saudara, itu umum, orang berkata begitu. Oh, saya ngerti dulu dong, masa saya mau percaya sesuatu yang tidak saya mengerti? Kan logikanya sepertinya begitu. Tetapi ketika kita berhadapan dengan firman Allah, saudara-saudara, seringkali kita menuntut sebuah pengertian menurut logika kita, baru kita mempercayainya. Seringkali kita menuntut sebuah tanda-tanda yang logis, saudara, baru kita mempercayainya. Tuhan Yesus, saudara, pernah diminta oleh orang-orang pada zamannya itu untuk menunjukkan satu bukti, tanda bahwa dia itu benar adalah Mesias yang dijanjikan itu. Dan ini saudara satu
satu konsep berpikir yang memang ada sampai dengan hari ini. Saudara, tetapi saya mau katakan sama saudara, kalau kembali kepada apa yang tertulis dalam kitab suci ini, maka percaya kita itulah yang akan membuka semua rahasia itu, yang akan membuka sebuah pengertian-pengertian itu. Percaya kita itu. Dan percaya kita itulah saudara akan mendatangkan pemahaman yang benar, pengertian yang benar. Percaya kita itulah bahkan Alkitab bilang akan mendatangkan juga mujizat dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, percaya adalah sikap hati yang harus ada ketika kita berhadapan dengan firman. Ketika saudara mendengar firman, ketika saudara membaca firman, maka hati yang percaya itu diperlukan. Tanpa itu, saudara, justru itu akan membawa kita kepada satu kebingungan yang mungkin tidak akan pernah kita temukan jawabannya. Jangan lupa, saudara, kita ini cuma manusia ciptaan yang kecil, yang tidak ada apa-apanya. Orang bilang otak kita ini hanya segede bakpao gitu, saudara, bakpao yang kecil. Bagaimana mungkin dapat memahami Allah yang begitu luar biasa dan tidak terbatas? Enggak mungkin. Jadi tidak mungkin saudara kita bisa menuntut dan berkata sama Tuhan, Tuhan, saya akan percaya kepadamu ketika engkau bisa saya mengerti dengan akal saya. Itu satu pemikiran yang keliru, saudara. Nah, yang Tuhan mau, saudara, mari buka hatimu, percaya. Engkau akan melihat perkara-perkara yang luar biasa akan kau dapati dari Alkitab ini, dari kitab suci ini. Nah, lalu sikap yang kedua, saudara, yang perlu juga kita perhatikan bukan hanya percaya, tapi saudara, kita perlu memiliki hati yang memang mengasihi, mencintai, menyukai. Ya. Kenapa, saudara? Mungkin kita percaya, tapi kadangkala orang percaya tidak disertai dengan sebuah tindakan. Ya. Dan Alkitab bilang, saudara, kalau kita hanya beriman tanpa perbuatan, iman itu kosong, bohong sebetulnya. Itu sebabnya percaya kita terhadap kitab suci harus diwujudkan dengan sebuah tindakan nyata. Apa tindakan itu, saudara? Menyukainya, ya, menyukai kitab suci itu. Ini sederhana sekali, saudara, menurut saya. Coba tanyakan kepada dirimu, engkau lebih suka membaca kitab suci atau engkau lebih suka mendengarkan berita-berita dari media sosial? Engkau lebih banyak menghabiskan waktumu untuk membaca kitab suci, merenungkan kitab suci, atau engkau menghabiskan banyak waktumu untuk berita-berita yang bersifat hoax, saudara? Yang tidak jelas kebenarannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, saya mau katakan kepada saudara, mari miliki hati yang suka mencintai firman Allah, merenungkannya siang dan malam. Dan ini harus ada dalam hidup kita. Apalagi saudara di tengah-tengah situasi yang benar-benar kacau, saya bilang saat ini. Kenapa saya bilang kacau? Kita bisa mendengar, kita bisa membaca, mendapatkan beribu-ribu informasi mungkin setiap hari yang kita tidak tahu kebenarannya. Ya. Tadi malam saya mengikuti sebuah diskusi teologi, ya, saudara, di mana ada di sana berkumpul hamba-hamba Tuhan, para teolog, saudara, saya mengikuti. Ada seorang peserta yang bertanya tentang kebenaran UFO, ya. Saudara, penyaji materi, ya. Siapa itu? Saya lupa hamba Tuhan Dr. Ferdinand, saudara. Dia mengatakan Alkitab tidak mengatakan itu dan saya tidak percaya, kan. Tapi saudara, dia berkata ada dari negara tertentu menyatakan ya ada, mulai percaya ada. Dan dia bilang dia pernah melihat itu semua. Oke lah, saudara. Tetapi maksud saya begini. Kita begitu banyak mendengar berita. Kita begitu banyak menerima informasi. Saudara-saudara, tidak salah kalau kita terima, itu artinya kita dengar. Kita tidak bisa menutup telinga kita kan terhadap hal itu. Tapi satu hal yang saya mau ingatkan, jangan pernah kita melupakan kitab suci. Jangan pernah kita menggantikan posisi kitab suci dengan kebenaran-kebenaran dari luar kitab suci itu yang kita terima. Saudara-saudara, sebab saya bilang, kalau kita mulai menggantikan posisi kitab suci atau katakan menempatkan kitab suci di bawah informasi lain, bahkan kitab suci ini sepertinya diukur oleh informasi-informasi lain, menurut saya kekeliruan akan terjadi dan tidak akan ada makna apa-apa bagi hidup kita sebagai orang percaya kalau itu yang kita anut. Nah, itu sebabnya, saudara, sikap yang harus ada pada kita ini bukan hanya percaya,
tetapi juga mencintainya. Tidak menggantikan saudara Alkitab ini dengan buku lain. Saya tidak larang saudara membaca buku lain. Saudara harus baca. Saudara banyak membaca itu baik. Saudara banyak mendengar itu baik. Tapi jangan sampai saudara, karena saudara baca yang lain lalu saudara abaikan ini. Saudara tinggalkan kitab suci. Hati-hati ketika kita melangkah ke arah itu. Saya terus terang khawatir kita akan menjadi orang-orang yang sesat nantinya. Sebab apa? Hanya kitab sucilah yang memiliki kebenaran yang sejati itu. Kebenaran yang kekal, yang bisa berlaku di segala zaman dengan segala situasi. Firman itulah yang akan menopang menguatkan hidup kita. Nah, jadi saudara-saudara, dari sini mari kita coba pahami ini. Ya, lalu sikap hati yang berikut bukan hanya sekedar menyukai, merenungkan, tapi juga sikap hati yang memang benar-benar terbuka. Artinya terbuka begini. Saudara-saudara, kita tidak memasukkan, katakan kita tidak mencari dukungan atas ide-ide kita ini dari ayat-ayat kitab suci. Ada orang saudara coba karena keinginannya, karena dia punya ide, karena dia punya kemauan, akhirnya dia coba saudara cari dukungan dari kitab suci itu. Seringkali dukungan ayat-ayat yang diambil ini justru dipaksakan. Contohnya saudara ya, contoh saja saya lihat ada saudara orang-orang katakan yang bercerai, terjadi perceraian, lalu mereka menikah lagi. Saudara-saudara, biasanya tidak semua ya. Orang-orang Kristen yang seperti ini, mereka akan coba mencari pembenaran apa yang mereka lakukan. Saudara, mereka akan bilang kan, atau katakanlah ya kan Tuhan Yesus juga bilang boleh kalau karena berzina. Nah, saudara-saudara, sebetulnya kan itu perlu satu kajian yang mendalam untuk memahami itu. Jadi tidak bisa sembarangan. Kalau mau diteliti lebih dalam, ujung-ujungnya sebetulnya karena dia ingin bercerai saja, saudara. Karena dia ingin melanggar kebenaran itu. Tuhan Yesus juga kan pernah saudara ditanya oleh orang-orang boleh tidak gitu. Kalau Musa dulu memberi aturan begini-begini, boleh nggak bagaimana menurut guru? Apa yang Yesus katakan? Yesus tidak berkata boleh atau tidak, tapi Yesus membawa kepada rencana Allah dari semula. Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, dan mereka disatukan dalam pernikahan, dan tidak boleh ada yang menceraikan kecuali kematian. Itu kan saudara yang Yesus jawab. Jadi lalu mereka lalu bagaimana kalau sampai Musa mengeluarkan surat itu? Artinya kan Musa itu pemimpin hebat, seorang hamba Tuhan. Kenapa mengizinkan hal itu? Yesus bilang itu karena ketegaran hati. Jadi ujungnya kembali kepada persoalan orang itu sendiri. Nah, jangan perlakukan Alkitab seperti itu. Jangan saudara mencari dukungan. Ada orang yang ingin hidup berpoligami. Lalu saudara mereka bilang, oh di dalam Alkitab juga kita lihat tokoh-tokoh Alkitab berpoligami. Daud poligami. Saudara, lalu siapa? Anak Salomo, apalagi gitu kan. Kita lihat sepertinya boleh. Lalu mereka berpikir, oh kalau begitu ya berarti saya juga boleh dong. Saudara-saudara, saya mau katakan kita tidak bisa asal comot, apalagi asal ambil ayat-ayat hanya untuk mendukung perilaku kita yang sebetulnya tidak berkenan itu. Salah saudara ya. Jadi saudara-saudara, kita perlu saudara memiliki satu hati yang terbuka. Biarkan firman itu bicara apa adanya. Biarkan firman itu bicara seperti memang apa adanya. Maksudnya firman itu Tuhan tuliskan. Jadi jangan pernah memasukkan ide kita, saudara, kepada apa yang dituliskan. Belum tentu, saudara. Belum tentu benar ide kita ini. Ingat yang menulis itu kan bukan kita. Kalau saya yang menuliskannya, pasti saya, saudara, untuk mengerti tulisan saya, saudara tanya sama saya kan. Karena saya menuliskannya itu. Kalau saudara coba menduga-duga, oh maksudnya begini, maksudnya belum tentu, saudara. Nah itu sebabnya, saudara, prinsip ini penting ya. Jangan pernah kita mencari dukungan ayat-ayat untuk perbuatan kita, ide-ide kita yang belum tentu sejalan. Biarkan firman Tuhan itu bicara apa adanya. Biarkan firman itu berbicara sebagaimana maksud Tuhan menuliskan itu semua ya. Saudara-saudara, itu sebabnya mungkin kita perlu pelajari itu baik-baik. Karena situasi waktu penulisan kan berbeda dengan situasi sekarang. Saudara, lihat latar belakangnya apa nih, ada apa, lihat hubungan ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, ini sedang bicara tentang apa.
itu perlu, saudara. Jadi paling tidak ketika kita membaca kitab suci, mendengarkan uraian firman Tuhan, hati ini coba terbuka. Biarkan firman itu mengisi, biarkan firman itu memenuhi kehidupan kita. Mungkin apa yang menjadi pikiran kita, ide-ide kita, pemahaman kita selama ini mungkin menjadi dipatahkan. Biarkan, saudara. Sebab saya mau katakan tadi bahwa pemahaman kita bisa salah, ide kita bisa salah, pengertian kita bisa salah, tapi firman Tuhan tidak bisa salah. Itu sebabnya kalaupun ada mungkin pemikiran kita, pemahaman kita yang salah, izinkanlah biarlah firman itu mengoreksinya. Dan dengan besar hati kita menerima koreksi firman itu. Nah, lalu saudara-saudara, di samping itu tentu sikap hati yang sangat penting. Kita bukan hanya percaya, kita bukan hanya mencintai, bukan hanya membuka hati, tapi siap menjadi pelaku-pelaku firman. Siap untuk hidup sesuai dengan kitab suci. Siap untuk menjalani kehidupan ini seperti firman Tuhan itu. Ini poin yang utama, saudara. Apa artinya kita tahu, kita mengerti, kita memahami, tapi hanya sekedar memenuhi pengetahuan kita. Saudara-saudara, sebab yang akan membawa kita ke sorga bukan pengetahuan kita tentang kitab suci. Bukan banyaknya pengetahuan tentang kitab suci, tapi orang-orang yang melakukan apa yang kitab suci katakan. Itu yang akan membawa orang itu masuk sorga. Tuhan Yesus bilang, saudara, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, yang akan masuk ke dalam sorga. Jadi saudara-saudara, melakukan menjadi puncak dari sebuah pernyataan percaya, menyukai, mencintai, membuka hati. Saudara-saudara, semua yang di awal saya katakan, sikap-sikap di awal itu tidak akan ada arti apa-apa jika tidak disertai dengan tindakan menjadi pelaku firman. Nah, jadi saudara-saudara, mulai hari ini kita mau belajar. Coba renungkan, baca kitab suci dengan baik. Saya bersyukur saudara sebagian besar jemaat di GB Kuningan ini khususnya, saudara tergabung dalam kelompok-kelompok pembacaan Alkitab. Nah, saya harapkan ketika saudara membaca Alkitab, jangan cuma sekedar mengejar target. Wah, kalau saya tidak baca nih ketinggalan banyak, sudah baca saja. Jangan cuma begitu. Tapi mari coba belajar untuk ditingkatkan. Saudara baca dengan baik, perhatikan dengan baik, renungkan baik-baik. Coba buka hatimu pada saat kau baca. Sebelumnya mungkin kau harus berdoa, minta supaya Tuhan menolong, memberikan pencerahan. Itu sangat baik. Saya percaya nih, ketika saudara lakukan itu, saudara akan dapatkan sesuatu yang luar biasa. Dan ini akan membawa pertumbuhan rohani yang begitu dahsyat dalam hidup saudara. Saudara akan mengalami banyak perkara-perkara yang luar biasa yang tidak akan pernah kita dapat dari dunia. Jadi sekali lagi, mari saudara yang tergabung dalam kelompok-kelompok abad, ya, mari baca kitab suci, baca Alkitabmu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar mengejar target, bukan, ya, tapi biarlah kita mau fokus. Itu sebabnya sediakan waktu, ya, sediakan waktu dengan sungguh-sungguh. Saudara baca kitab suci, pelajari dengan baik. Saya mau katakan itu akan mendatangkan keuntungan yang besar dari hidup kita. Dan poin terakhir yang mau saya sampaikan, seperti ayat yang tadi kita baca, ketika hidup kita ini dipenuhi oleh firman, ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman, maka yang pasti langkah hidupmu tidak akan pernah tersandung. Langkah hidupmu tidak akan membawa engkau kepada jurang kebinasaan, jurang kehancuran. Karena firman itulah yang akan menjadi pelita, menjadi terang, menuntun langkah-langkah hidup saudara. Tuhan Yesus berkati saudara. Amin. Ya, mari kita mau datang dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami dengar hari ini. Biarlah kiranya malam ini firman-Mu terus berbicara kepada setiap kami, memberikan perubahan-perubahan dalam hidup kami. Kalau selama ini sikap kami salah, pemahaman kami salah, biarlah kiranya lewat uraian kebenaran firman malam ini boleh mengubah kami menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ubah hati kami Tuhan, untuk kami benar-benar percaya, mencintai, menyukai akan kebenaran firman. Biarlah setiap hari
tanpa terlewatkan kami diisi oleh ayat-ayat suci. Kami boleh diisi oleh kebenaran-kebenaran firman yang akan menjadi pelita, menjadi terang, menuntun langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa malam ini, biarlah Engkau memberkati seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini, dimanapun mereka ada. Entahkah mereka mengikuti di rumah atau dimanapun juga, biarlah kiranya Tuhan berkati mereka. Kalau ada di antara mereka yang hari ini sedang bergumul dengan pergumulan-pergumulan yang berat, hamba berdoa malam ini dalam nama Yesus. Saudara percayalah Tuhan sanggup menolong saudara. Saudara percayalah Tuhan sanggup memberikan kemenangan atas persoalan hidupmu. Itu sebabnya di dalam nama Yesus, kuasa Allah menjamahmu, turun atas hidupmu, membuka jalan bagimu, sehingga engkau boleh meraih kemenangan di dalam pergumulan yang engkau sedang hadapi. Saudara yang sedang mengalami sakit mungkin hari ini, atau ada di antara keluargamu yang sakit, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurku sakit penyakitmu disembuhkan. Percayalah apa yang Alkitab katakan itu pasti benar. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa biarlah turun kuasa-Mu menyembuhkan sakit penyakit yang diderita oleh umat-Mu. Apapun penyakit itu dalam nama Yesus, Engkau mengangkatnya. Kami cabut dalam nama Yesus dan terimalah kesembuhan dari Tuhan. Bapa terima kasih. Berkat-Mu turun atas persoalan keluarga, ekonomi, pekerjaan, bisnis yang dikelola oleh anak-anak-Mu. Biarlah Engkau melimpahkan anugerah dan berkat-Mu. Berkati setiap pribadi, keluarga kami, suami, istri, orang tua, anak-anak kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan umat-Mu. Anak-anak kami yang mungkin ada di luar kota, mereka bekerja, mereka kuliah, dimanapun juga mereka ada, biarlah perlindungan Tuhan ada atas mereka, berkat Tuhan ada atas mereka. Demikian juga dengan anak-anak kami yang masih ada bersama kami di tempat ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Bapa, teruskan karya-Mu dalam setiap pribadi kami. Kami berdoa juga buat gereja ini, gereja di mana Tuhan yang mendirikan, gereja di mana Tuhan yang menjadi pemiliknya. Nyatakan rencana-Mu yang lebih besar, dan biarlah kiranya kehadiran gereja ini boleh memuliakan Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati seluruh umat-Mu. Tidak lupa kami juga berdoa untuk kota kami, kota di setiap di mana kami ada, kami mengikuti ibadah ini, bahkan seluruh bangsa ini. Biarlah kiranya lawatan Allah terjadi satu lawatan yang besar. Hujan pertobatan boleh terjadi di setiap kota, di setiap daerah, di setiap pelosok-pelosok di seluruh negeri ini. Ada lawatan Allah yang besar. Pakai semua hamba-hamba-Mu yang Kau tempatkan di setiap tempat untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah. Biarlah berikan kesehatian, berikan kekompakan, khususnya dalam menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi akhir-akhir ini. Persoalan pandemi COVID-19, persoalan tekanan ekonomi yang terjadi. Bapak tolong, biarlah kiranya ada hikmat khusus dari Tuhan untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini, agar mereka dapat mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bangsa kami, negara kami ada di hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Inilah doa kami, inilah syukur kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai, dan saya kasih pengumuman, nanti besok hari Sabtu Saudara ada ibadah remaja pemuda di gereja jam 6 sore. Mari pemuda remaja hadir, kita sama-sama beribadah di gereja. Lalu hari Minggu Saudara ada 3 kali ibadah, jam 8 pagi ibadah umum Saudara dilakukan secara onsite ya, offline di gereja. Jadi saya undang Saudara mari hadir datang di gereja untuk beribadah jam 8 pagi ya. Nah lalu Saudara jam setengah 10 ada ibadah anak-anak sekolah minggu, dan ini dilakukan secara online ya. Ada guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar di gereja ini melalui online Saudara ya. Lalu nanti pada sore harinya jam 5 sore kembali ada ibadah yang kedua, ibadah raya, ibadah umum ya. Saudara yang tidak bisa hadir di kebaktian pagi, saya harapkan mari Saudara hadir dalam kebaktian yang sore. Dan hari Minggu besok Saudara, Minggu lusa ini, ibadah kita baik ibadah yang pagi maupun ibadah yang sore akan disertai dengan perjamuan kudus ya. Jadi saudara-saudara, mari datang, siapkan hatimu, terima perjamuan kudus.
dengan sukacita, ya, dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara, nanti hari Rabu, hari Jumat kita akan kembali bertemu dalam Eva seperti ini. Saya berharap saudara terus berdoa. Ada banyak perkara yang harus kita kerjakan di tengah-tengah situasi ini, biar ada hikmat Tuhan menyertai kita semua, ya. Dan saudara lakukan semua itu dengan penuh percaya, pengharapan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau ada di antara saudara yang mau memberikan persembahan, ya, saya kira bukan kalau ada, ya. Artinya kita sebagai umat Tuhan, marilah kita mau memberi dengan sukacita. Untuk sidang jemaat di Kuningan, saudara bisa berikan kepada bendahara gereja. Ada Ibu Excel di Cigintung, Ibu Maya atau Saudari Cynthia di Kuningan. Saudara bisa berikan kepada mereka persembahan saudara, atau saudara bisa titipkan dengan ketua-ketua kelompok sel. Ada Pak Andri Hutwasoid, ada Pak Miming, ada juga Pak Saud dan Ibu Esther. Ya, titipkan sama mereka supaya mereka berikan kepada bendahara. Atau saudara juga bisa memberikannya dengan cara mentransfer, ya, ke rekening gereja yang tertera di handphone saudara, di laptop saudara. Saudara lihat di sana ada rekening gereja, ya. Atau saudara juga bisa memberikannya dengan cara men-scan barcode, ya, barcode yang juga tertera, dan itu bisa dipakai untuk kita memberikan persembahan. Baik saudara, itu saja semua apa yang saya sampaikan, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.